warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita hadis yang kelima, an Ibni Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata-kata aku diperintahkan apabila yang mengucapkannya itu Rasulullah, maksudnya memerintahkannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan ya untuk memerangi manusia. Kata-kata an-nas di sini, alif lam dalam kata an-nas itu mempunyai makna alif lam al-ahdu dzikri, bukan alif lam al-istighraq, ya. Artinya manusia tertentu, enggak semua manusia. Siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia? Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Yaitu orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir harbi. Adapun orang-orang kafir yang tidak harbi, yang tidak memerangi kaum muslimin, baik itu orang kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man, sebagaimana pernah saya jelaskan, maka yang seperti ini tidak boleh diperangi, tapi didakwahi. Ya. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, dalam surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Setelah Allah mengatakan, ya, Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mana? Yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Iya. Rasulullah SAW sabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Siapa itu orang kafir mu'ahad? Itu orang kafir yang mengadakan gencatan senjata dengan kaum muslimin, mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka yang seperti ini, ikhwatal Islam, haram hukumnya untuk dibunuh. Jadi siapa dong yang dimaksud dengan an-nas dalam hadis ini? Umirtu an uqatilan nas.
Aku diperintahkan untuk memerangi apa? Manusia. Alif lam dalam kata an-nas di sini tidak menunjukkan kepada istighraq. Istighraq itu artinya mencakup seluruh manusia, tidak. Tapi yang dimaksud di sini itu orang-orang kafir apa? Harbi. Itu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, makanya Allah mengatakan innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Sesungguhnya yang Allah haramkan, yang Allah larang itu hanyalah kepada untuk memberikan loyalitas kepada orang kafir yang apa? Memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, atau setidaknya membantu orang untuk mengusir kalian. Ya. Nah, ini akhul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Itu orang-orang kafir harbi. Dan ini menunjukkan bahwa memerangi orang-orang kafir harbi itu disyaratkan harus di bawah rayatul imam, di bawah bendera apa? Imam. Kalau itu jenis jihadnya jihad talabi, ya, jihad ekspansi. Tapi kalau itu jihadnya jihad difa'i, apa itu jihad difa'i? Yaitu kalau orang kafir menyerbu negeri kita, ya, orang-orang kafir menyerang kita di desa kita, membunuhi kita, maka yang seperti ini tidak disyaratkan harus di bawah bendera imam. Setiap muslim wajib membela diri saat itu. Iya. Ikhwata Islam, umirtu an uqatilan nas, hatta, sampai kapan? Yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat dan membayar zakat. Ini dijadikan dalil, ya akhul Islam, ya, menunjukkan yang pertama yaitu bahwasanya orang-orang yang tidak sholat dan tidak membayar zakat boleh diperangi oleh imam, pemimpin kaum muslimin. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, padahal mereka bersyahadat la ilaha illallah. Makanya sudah kita bacakan kemarin, ya, bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilan nas? Kaifa tuqatilun nas? Hai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia sementara mereka masih bersyahadat la ilaha illallah? Dan Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka melakukan itu, maka terpelihara dariku darah dan harta mereka. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara zakat dan sholat, karena zakat itu haknya harta. Iya. Berarti itu menunjukkan, ya, bahwa imam berhak boleh memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, yang tidak mau sholat. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan ini dijadikan dalil juga oleh sebagian ulama bahwa hukuman orang yang meninggalkan sholat yaitu disuruh dia taubat, kalau enggak mau maka dibunuh. Dan ini mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang tidak mau sholat, ya, maka dipaksa oleh imam untuk sholat, ya, ustutiba, disuruh taubat, kalau enggak dibunuh. Kalau ternyata dia lebih memilih dibunuh daripada sholat, apakah ia matinya dalam keadaan kafir?
atau tidak? Pendapat yang sahih, dia mati dalam keadaan kafir. Karena tidak mungkin orang yang memilih dibunuh dibandingkan dengan sholat, Pak, kecuali orang yang memang benci kepada, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Apa itu haknya? Disebutkan dalam hadis, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina. Maka dalam Islam ini orang dirajam, itu dilempari batu sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, membunuh jiwa yang diharamkan. Maka orang ini dikisos lagi dengan cara dibunuh lagi. Kecuali kalau wali orang yang wali mayat yang dibunuh ini memaafkan. Yang ketiga, al-mufariq lil jamaah, itu orang yang murtad dari agama Islam. Atau yang keempat, yaitu orang yang memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Maka ini pun berhak imam untuk memeranginya. Nah, ini semua hak Islam ya akhi, yang disebutkan dalam hadis ini, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Artinya apa? Bahwa kita hanya menghukumi orang sesuai dengan yang dia tampakkan saja. Artinya siapapun yang menampakkan dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, maka wajib dilindungi darahnya dan hartanya. Masalah dia mengucapkan itu pura-pura, itu serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kemudian mengambil kaidah dari hadis ini apa? Nahkumu bidzahir wa nufawwid as-sarair ila Allah. Ya, kita hukumi seseorang dengan yang dia tampakkan kepada kita. Dan kita kembalikan sesuatu yang tersembunyi padanya kepada Allah. Kalau ada orang yang menampakkan kepada kita kekafiran, Pak, apakah kita hukum dia apa? Kafir? Naam. Kalau kita tidak tahu ini muslim atau bukan. Tapi kalau dia muslim dan menampakkan kekafiran, apakah langsung kita kafirkan? Yang sahih kita tegakkan hujah dulu kepada dia. Barangkali dia tidak tahu kalau itu perbuatan apa? Kekufuran. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak boleh mengkafirkan seseorang sampai ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya syubhat pemikiran. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi ya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, bab man qatala rajulan minal kuffar ba'da an qala la ilaha illallah. Bab orang yang membunuh seseorang dari orang kafir setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Al-Miqdad ibn al-Aswad annahu qala ya Rasulullah ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar
faqatalani fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha thumma ladha minni bisyajaratin faqala aslamtu lillah afa aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha qala Rasulullah SAW la taqtulhu qala faqultu ya Rasulullah innahu qad qata'a yadi thumma qala dhalika ba'da an qata'aha afa aqtuluhu qala Rasulullah SAW la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir dalam medan perang. Dalam medan apa? Perang. Lalu aku pun kemudian berperang melawan dia. Dan ternyata dia berhasil menebas salah satu tanganku sehingga buntung, putus. Kemudian aku lawan dia sampai dia menyerah dan dia kemudian berlindung dariku dengan sebuah pohon dan berkata, aku masuk Islam. Bolehkah aku membunuhnya, ya Rasulullah? Setelah dia mengucapkan itu, kata Rasulullah, tidak boleh. Aku berkata, ya Rasulullah, tapi dia sudah memutuskan tanganku, ya Rasulullah. Setelah dia, kemudian baru setelah itu dia mengucapkan, ya, bahwa dia masuk Islam. Apa boleh aku membunuhnya, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh. Sebab jika kamu membunuhnya, maka kamu berada di posisi dia sebelum kamu bunuh. Itu halal darahnya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal. Maka kalau kamu bunuh dia, maka dia berada di kedudukanmu sebelum kamu bunuh dia. Iya. Kalau kamu bunuh dia, maka keadaan dia ya berada pada posisi kamu sebelum kamu bunuh dia. Maksudnya apa? Haram darahnya. Dan kamu berada di posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, artinya halal darahnya. Iya. Kemudian beliau di sini membawakan hadis Usamah juga mirip. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah SAW fi sariyatin fasabbahana al-huruqati min Juhainah fa adraktu rajulan faqala la ilaha illallah fata'antuhu فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. Ya. Qala faqala Sa'ad wa ana wallah la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul butain yakni Usamah. Qala rajulun alam yaqulillahu ta'ala wa qatilu hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Faqala Sa'ad qad qatalna hatta la takuna fitnah wa anta wa ashabuka turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah. Dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW mengirim kami bersama pasukan. Ya, lalu kami pun menyerang perkampungan Juhainah di pagi hari.
Lalu aku berhasil mengejar seorang laki-laki, kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah, namun aku tetap membunuhnya. Maka hatiku merasa gelisah, tidak tenang. Lalu aku ceritakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kamu tetap membunuhnya? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut dari pedang, takut dibunuh. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak belek jantungnya supaya kamu tahu kalau dia mengucapkannya itu karena takut? Artinya dari mana kamu tahu bahwasanya dia mengucapkannya itu karena apa? Karena takut. Dari mana? Iya. Terus saja Rasulullah SAW mengulangi ucapan itu. Kenapa kamu tidak belek saja hatinya supaya kamu tahu kalau dia mengucapkannya itu karena takut? Terus Rasulullah SAW ulangi lagi. Sehingga kata Usamah, hingga aku berangan-angan andaikan aku baru masuk Islam saat itu. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan saya demi Allah aku tidak berani membunuh muslim. Maksudnya ketika kan disebutkan dalam hadis ya bahwa orang ini dikejar oleh dua sahabat. Yang pertama Usamah, yang pertama Sa'ad. Ya, ketika hendak dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah. Sa'ad enggak jadi bunuh. Adapun Usamah tetap membunuh. Makanya Sa'ad mengatakan, demi Allah aku tidak pernah membunuh seorang muslim pun sampai yang membunuhnya Dzulbutain itu Usamah. Iya. Lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bukankah Allah Ta'ala berfirman, perangilah mereka sampai tidak lagi terjadi fitnah, yaitu syirik, dan agama pun menjadi milik Allah seluruhnya. Berkata Sa'ad, kami sudah berperang di zaman Rasulullah dulu sehingga tidak ada lagi syirik, tidak lagi fitnah. Sementara kamu dan teman-teman kamu berperang supaya muncul fitnah. Iya. Baik, akhir dari dua hadis ini, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka wajib kita hukumi dia sebagai seorang muslim, di mana haram darahnya, tidak boleh dibunuh dalam medan perang yang sesuai dengan syariat tentunya, ya. Jadi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dan menyatakan bahwa dia masuk Islam, sudah hukumi dia sebagai seorang apa? Muslim. Dan seorang muslim itu haram darahnya, tidak boleh dikucurkan. Di sini kita ambil faedah yang kedua, ya akhi, yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menghukumi atau mengkafirkan hanya sebatas dengan dugaan. Ya, kita tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya karena atau menghalalkan, tidak boleh kita menghalalkan darah seseorang hanya karena dugaan. Iya. Kenapa, Pak? Karena di situ kan Usamah ditegur sama Rasulullah. Kenapa kamu membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usamah? Tapi ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut dibunuh. Apa kata Rasulullah? Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu tidak belek jantungnya? Supaya kamu tahu kalau dia mengucapkannya karena takut atau enggak. Artinya
Ini menunjukkan bahwa Usama itu hanya sebatas apa? Menduga. Bahkan dalam hadis yang pertama tadi Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya, orang ini sempat memutuskan tangannya. Tapi ketika dia mau bunuh, dia tiba-tiba mengucapkan aku masuk Islam. Dalam keadaan seperti ini ada nggak dugaan yang sangat kuat kalau dia masuk Islamnya karena takut? Iya. Tapi masalahnya ya akhwal Islam, dugaan yang seperti ini kalah oleh sesuatu yang sudah yakin jelas bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itu sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan. Sesuatu yang sudah jelas di mata kita bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh kemudian dikalahkan oleh sebatas dugaan. Ya. Makanya ya mengkafirkan orang hanya sebatas dengan dugaan ini berbahaya sekali saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, seorang muslim tidak boleh dihilangkan keislamannya kecuali dengan sesuatu yang pasti, sesuatu yang qat'i. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, i'lam anna al-hukma 'ala rajulil muslim bi khurujihi min dinil Islam wa dukhulihi fil kufr la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuqdima 'alaihi illa bi burhanin awdah min syamsin nahar. Fa innahu qad thabata fil ahadits as-sahihah al-marwiyah min tariqi jama'ati min as-sahaba anna man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim bahwa ia telah keluar dari agama Islam tidak boleh sembarangan dilakukan oleh seorang muslim kecuali dengan bukti yang sangat lebih jelas dari matahari di siang bolong. Artinya dengan bukti-bukti yang sangat pasti, sangat jelas, bukan sebatas apa? Bukan sebatas dugaan, tidak boleh. Ya. Apalagi kalau mengkafirkan dengan konsekuensi ucapan, ini lebih nggak boleh lagi. Karena terkadang ada orang mengucapkan kata-kata. Kalau kata-katanya itu kita ambil konsekuensinya mengandung kekufuran, Pak. Lalu kemudian gara-gara konsekuensinya itu langsung kita kafirkan. Ini bahaya. Karena kata para ulama, ya, lazimul qaul, konsekuensi ucapan dari seseorang itu tidak boleh dinisbatkan kepadanya. Kecuali kalau kita tanya, apakah maksud ucapan kamu begini? Lalu ia mengatakan iya. Maka pada waktu itu bisa dinisbatkan kepada dia. Berkata Ibnu Taimiyah, man thabata islamuhu biyaqinin lam yazul dzalika anhu bisyak. Siapa yang telah nyata keislamannya dengan yakin, maka tidak boleh hilang dan tidak boleh dihilangkan keislamannya hanya dengan sesuatu yang meragukan. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhah. Bahkan tidak hilang kecuali setelah ditegakkan padanya hujjah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Ya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut oleh para pembenci dakwah beliau sebagai tokoh Wahabi, Pak. Dan orang-orang sufi dan orang-orang yang benci kepada beliau itu selalu menuduh beliau itu katanya suka mengkafir-kafirkan. Apa kata beliau? Man adhara al-Islam wa dhananna annahu ata binaqidin la nukaffiruhu bidhann li'anna al-yaqin la yarfa'uhu adh-dhann. Siapa yang memperlihatkan keislaman dan kita menduga bahwa ia jatuh kepada pembatal keislaman, maka kita tidak boleh mengkafirkan dengan dugaan.
Karena sesuatu yang yakin tidak boleh kalah dengan dugaan. Ini perkataan siapa, Pak? Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau bukan orang yang sembarangan mudah mengkafir-kafirkan, Pak. Ya. Tidak seperti yang dituduhkan kepada beliau. Ya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam, bahwa seorang muslim yang membunuh muslim yang lain, dengan tanpa hak, darahnya halal. Darahnya apa? Halal. Iya, artinya oleh pemerintah muslim, pemerintah Islam, dia dikisos. Apa kisos itu? Dengan cara dibunuh lagi. Iya. Dalam Islam begitu, Pak. Orang yang membunuh hukumannya dibunuh lagi. Dengan cara itulah ya akhwal Islam, darah seseorang itu terpelihara, Pak. Iya. Makanya hukuman Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam hukuman kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang mau berpikir. Artinya dengan ditegakkan kisos, orang yang membunuh dibunuh lagi, itu justru kehidupan buat kalian. Kenapa? Karena dengan seperti itu orang mau membunuh orang lain tuh mikir, sebab dia akan dibunuh lagi. Tapi kalau misalnya dia membunuh cuma di penjara doang, nggak bakalan kapok, Pak. Iya. Cuma aneh, Pak. Banyak orang mengatakan, wah hukum kisos itu kejam. Kita katakan, loh, dia yang membunuh orang emang nggak kejam. Iya, dia yang membunuh orang itu kan kejam. Ya dalam Islam kan diberikan apa? Hukum yang adil, yang sama dengan seperti yang dia lakukan. Siapa yang membunuh ya dibunuh lagi. Ya. Namun itu pun setelah apa Pak di cross check dulu. Kalau misalnya ada syubhat, ada sesuatu yang samar, maka ya al-hudud tudra'u bisyubuhat. Penegakan hukuman kisos bisa nggak jadi karena adanya sedikit syubhat. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik saudaraku sekalian, hadis ini menunjukkan tadi kepada pembahas yang sudah kita sebutkan, yaitu al-hukmu bil-dhahir. Bahwa kita menghukumi seseorang itu sesuai dengan yang ia tampakkan kepada kita. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, hadis ini menunjukkan juga bahwa perbuatan dosa itu menimbulkan kegelisahan di hati. Karena Usamah setelah membunuh orang tersebut padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Usamah? Fawaqa'a dzalika fi nafsi. Maka hatiku merasa enggak tenang. Hatiku merasa gelisah. Memang demikian, Pak. Seorang mukmin yang hatinya masih bersih itu, Pak, kalau jatuh kepada dosa biasanya apa? Hatinya merasa enggak tenang, gelisah. Makanya kalau hati kita merasa gelisah, enggak tenang setelah melakukan sebuah perbuatan, itu tanda dosa biasanya. Kalau memang hati kita masih bersih ya. Adapun kalau hatinya udah kotor, gelap gulita, udah biasa berbuat dosa, justru kalau enggak berbuat dosa malah gelisah, Pak. Ada yang seperti itu.
Itulah yang lagi bobo bangunin mas. Pak, jangan bobo atuh Pak. Iya, majelis ta'lim, majelis yang mulia, majelis para malaikat. Malaikat aja hadir. Iya. Iya. Jadi demikian saudaraku sekalian ya, bahwa dosa itu sering menimbulkan kegundahan di hati. Ya, bagi orang-orang yang beriman yang hatinya masih sehat itu. Iya. Baik, ya akal Islam, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Safwan bin Muhriz Ana Jundab ibn Abdullah al-Bajali ba'atha ila As'as bin Salamah zaman fitnat ibn Zubair. Dari Safwan bin Muhriz bahwasanya Jundab bin Abdullah al-Bajali mengutus kepada As'as bin Salamah di zaman fitnah Abdullah bin Zubair. Maksudnya karena kan Abdullah bin Zubair ya menjadi khalifah dan mengangkat dirinya sebagai seorang khalifah di mana di Mekah, dan beberapa wilayah mengikuti beliau dan baiat sama beliau. Sementara di Syam ada kekuasaan yang lain, itu kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan memerangi Abdullah bin Zubair, sampai akhirnya Abdullah bin Zubair pun dibunuh oleh Panglima Abdul Malik bin Marwan yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sangat kejam sekali, sangat bengis sekali. Faqal, lalu Jundab bin Abdullah berkata, Ijma' li nafaran min ikhwanika hatta uhadithahum. Tolong kumpulkan untukku beberapa kawan-kawanmu itu, supaya aku sampaikan hadis kepada mereka. Faba'atha rasulan ilaihim, maka ia pun mengirim utusan kepada mereka. Falamma ijtama'u ja'a Jundab wa alaihi burnus asfar. Ketika mereka telah berkumpul, datanglah sahabat ini yaitu Jundab yang memakai burnus. Burnus itu Pak, gamis tapi ada tutup kepalanya tuh. Pernah lihat nggak? Ya, gamis panjang gitu kayak gini, tapi ada tutup kepalanya. Itu namanya burnus. Iya. Yang berwarna kuning. Faqala tahaddatsu bima kuntum tuhadditsuna bih. Silakan kalian berbicara dengan apa yang kalian bisa berbicara dengannya. Hatta daral hadis, hingga terjadilah pembicaraan. Falamma daral haditsu ilaihi, ketika pembicaraan itu bagian Jundab, hasaral burnus an ra'sih, maka beliau pun membuka tutup kepalanya. Faqala inni ataitukum wa la uridu an ukhbirakum illa an nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku sengaja mendatangi kalian, tujuanku hanya ingin mengabarkan kepada kalian sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimina ila qaumin minal musyrikin. Sesungguhnya dahulu Rasulullah SAW mengirimkan pasukan dari kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin. Wa innahum iltaqau, dan mereka pun bertemulah di medan perang. Faqana rajulun minal musyrikin idza syaa an yaqsida ila rajulin muslimin qasada lahu faqatalah. Dan kaum musyrikin mereka kalau mau membunuh seorang muslim, mereka bunuh. Wa inna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Lalu kemudian ada seorang muslim
ya mengambil kesempatan lalainya orang ini. Jadi ada satu orang kaum orang musyrik ya, yang dia sangat hebat sekali dan berhasil banyak membunuh kaum muslimin. Lalu ada seorang muslim yang memperhatikan kelengahan dia untuk dia serang saat dia lengah. Wa inna rajulan muslimin qasada ghaflata wa qala kunna nuhaddath anhu Usama bin Zaid, dan disampaikan kepada kami dia bernama Usama bin Zaid. Ini hadisnya sama dengan yang tadi sebetulnya ya. Falamma rafa'a alaihi saif, ketika Usama telah mengambil pedangnya dan hendak ditebas ke orang tersebut, qala la ilaha illallah. Rupanya orang ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Faqatala, tapi Usama tetap membunuhnya. Karena orang ini sudah membunuh banyak kaum muslimin. Tapi ketika mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usama tetap membunuhnya juga. Karena Usama menduga ini orang mengucapkan la ilaha illallah cuma takut doang ini. Faja'al Bashiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seseorang memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu fa akhbarahu khabara rajul kaifa sana'. Maka Nabi pun bertanya kepada orang tersebut. Lalu orang itu mengabarkan tentang laki-laki tersebut, bagaimana dia dilakukan. Artinya orang yang telah banyak membunuh orang ini, ya kaum muslimin ini. Fada'ahu fasa'alahu. Ya, mendengar cerita itu Rasulullah memanggil Usama. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, lima qataltahu, kenapa kamu bunuh dia? Faqala ya Rasulullah, auja'a fil muslimina faqatala fulanan wa fulan. Wahai Rasulullah, dia sudah banyak membunuh kaum muslimin. Dia sudah membunuh si fulan dan si fulan. Wa samma lahu nafaran, di mana Usamah menyebutkan nama-nama yang dibunuh oleh dia. Wa inni hamaltu alaih, lalu aku serang dia. Falamma ra'a as-sayf, ketika ia telah melihat pedangku, qala la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah SAW, aqataltah? Terus kamu bunuh dia? Qala na'am, iya. Apa kata Rasulullah? Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Lalu apa yang akan kamu lakukan kalau nanti la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Qala ya Rasulullah, istaghfirli. Maka Usama berkata, wahai Rasulullah, mohonkan ampunan untukku. Rasulullah bersabda lagi, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang kamu lakukan nanti bila la ilaha illallah nanti datang pada hari kiamat? Kata Usama, faja'ala la yaziduhu ala an yaqul fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Ya. Dan ternyata Rasulullah terus saja mengucapkan itu. Ya. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak belek hatinya? Itu tidak bertabrakan dengan riwayat ini ya. Karena yang satu meriwayatkan sebagian ucapan Rasul, yang satu lagi meriwayatkan sebagian yang lainnya. Iya. Nah, hadis ini sama dengan hadis yang tadi, itu kisah Usama bin Zaid yang membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Bab man laqiyallah ta'ala bil iman ghairu syakin fihi dakhalal jannah. Bab orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa keimanan tanpa ada keraguan, maka pasti masuk surga. Hadis nomor 9, an Uthman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu
annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia berilmu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, dalam keadaan dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia pasti masuk apa? Surga. Di sini menunjukkan akhi keutamaan orang yang mati di atas la ilaha illallah. Siapapun yang mati di atas la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Pasti Pak itu. Bagaimana kalau dia misalnya banyak dosanya Pak, dan ternyata dosanya saking banyaknya itu tidak bisa dihapus oleh la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke neraka dulu, dicuci sampai dosanya habis semua, baru kemudian diangkat dari api neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena ini jaminan, ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Pasti akan keluar dari api neraka, kata Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Masya Allah. Ini menunjukkan ya akhi, ya, keutamaan tauhid. Keutamaan apa? Tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu syarat masuk surga. Dan orang yang wafat di atas tauhid sudah dijamin masuk surga. Tapi Pak, itulah yang kita pikirkan. Gimana caranya supaya kita wafat di atas la ilaha illallah? Karena sekarang kita nih masih hidup nih ya. Alhamdulillah kita mentauhidkan Allah. Alhamdulillah kita paham syirik, paham tauhid. Tapi ada nggak jaminan kalau kita bakalan wafat di atas tauhid Pak? Kita nggak ada jaminan loh Pak. Sementara al-ibrah bil khawatim, yang dilihat itu adalah akhir umur seseorang. Yang dilihat itu bukan awal umur, bukan pertengahan umur, tapi yang dilihat itu apa? Akhir umur. Kita matinya di atas apa ini? Tapi kita harus yakin Pak, bahwa kalau kita bersungguh-sungguh menjaga tauhid kita, Allah tidak akan sia-siakan. Makanya kita harus ada kesungguhan menjaga tauhid yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita tidak wafat di atas syirik. Makanya agar kita tidak wafat di atas syirik Pak, wajib kita belajar terus tentang tauhid. Wajib kita pahami betul tentang syirik, dan jangan merasa aman dari apa? Syirik, jangan. Udah masuk Isya? Hah? Belum? Iya. Karena ya akhi, orang yang merasa aman dari syirik, merasa aman nih, iman saya udah hebat nih, kayaknya tauhid saya udah hebat nih, udah mantep. Orang kalau sudah merasa aman dari syirik biasanya akan menganggap remeh syirik. Orang kalau sudah menganggap remeh syirik biasanya akan mudah jatuh kepada apa? Syirik. Demikian pula Pak, berusaha semaksimal mungkin untuk kita jauhi segala macam yang bisa menjerumuskan kita kepada syirik Pak. Ya, berupa teman-teman yang buruk. Kalau teman-teman itu bisa menyeret kita ke kesyirikan, jauhi Pak. Demikian pula segala macam ucapan yang berbau kesyirikan dan yang lainnya. Allahu a'lam. Demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.